tibalah hari yang ditunggu-tunggu. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu, saya akan ujian akhir disertasi. Berbeda dengan yang kemarin ujian kelayakan, ujian disertasi ini saya sedikit punya keberanian untuk memberitahukan itu kepada orang gitu ya. Saya bikin banner kan di PowerPoint gitu, untuk tampilan awal PowerPoint. Bedanya itu untuk menghormati pembimbing saya dan juga pembimbing luar gitu, biar mereka ketika masuk ke ruangan ujian, wah ini nih ada foto saya gitu kan, ada foto pembimbing, nama saya siapa, judulnya apa, itu ada gitu loh. Dan saya akhirnya share ke grup angkatan gitu ya. Setelah teman saya, jadi saya tuh ujian jam 10 sampai jam 12, terus teman saya itu jam 1 sampai jam 3 mungkin. Tapi untuk ujian kelayakan. Jadi saya ujian akhir, dia ujian kelayakan. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ketika dia tuh teman saya itu udah share undangannya, saya share banner saya itu. Tapi tetap saya nggak pasang di status di apa tuh, enggak ya teman-teman ya. Belum berani gitu ya, masih malu. Terus saya udah pamit di kantor juga gitu, rasa biasa aja gitu. Saya juga cuman sama seperti waktu kelayakan kemarin, saya ngomong sama WI muda, WI media, kasih kabit saya, udah gitu ya. Tapi saya kali ini mempersiapkan dengan lebih baik karena saya menyediakan kue untuk teman-teman saya. Udah kayak gini, setidaknya kemarin kan temanku yang datang itu 2 orang gitu kan. Masa udah datang ke ujianku nggak kasih kue. Nah, aku hari ini mau, mungkin temanku yang ujian itu kan, ujian setelah saya kan pasti dia datang kan dia datang duluan. Terus ada lagi bunda ya, teman saya juga itu. Terus setidaknya itu ada kira-kira 4 orang lah teman saya yang nanti akan datang gitu ya, 3 atau 4 orang gitu. Udah saya beliin kue lah gitu buat teman saya itu. Oke, waktu sudah, terus saya beliin kenang-kenangan buat dosen saya itu, batik gitu. Kayak apa ya, kayak ya saya seneng gitu, saya bersyukur gitu, berterima kasih. Pertama dosen saya penguji dari luar itu, dari UB itu berkenan hadir gitu ya, maksudnya ya apa ya, di tengah kesibukan beliaunya kok mau gitu ya, berkenan untuk menghadiri gitu ya. Aduh, saya seneng lah pokoknya. Udah tak siapin ya, udah tak beliin batik, nggak terlalu mahal sih ya, tapi yang penting perhatiannya kan ya, soalnya kalau mahal-mahal aku juga kan ya segitulah kemampuanku ya. Terus ya wes, itu harinya sudah terjadi, udah tak siapin kuenya, snacknya, administrasinya sudah tak lihat. Datang pagi itu saya lihat itu di ruangan itu sudah tertata map, tapi aku nggak ngeliat ya isinya apa ya. Mapnya itu isinya korprodi, penguji bidang ini, promotor, kopromotor, penguji luar, dekan, pokoknya udah map nilainya itu sudah. Terus sudah wangi ruangannya itu, sudah ada tisu, sudah ada semuanya. Terus sudah tak taruhi konsumsi tak taruhi. Batiknya belum sih, sama Mbak adminnya bilang nanti aja ya Kak ya kalau udah selesai ujian. Oh ya udah ada namanya kok. Udah terus PowerPoint-nya tuh udah tak tayangkan. Jadi slide pertama itu adalah judul yang ada bannernya, ada foto-fotonya penguji-pengujiku itu. Nanti kan ya ada itu fotonya tuh. Aku sudah udah menata hati gitu ya. Terus temanku satu yang dosen UM yang udah lulus nomor 1 itu datang. Terus temanku si bunda itu yang lulus nomor 3 itu juga datang. Terus temanku yang ujian tuh gak datang sama suaminya kayaknya. Udah wis pokoknya kita saling mendukung gitu ya, saling mendukung. Ada suamiku dan aku tetap sih yang datang suamiku aja. Orang tua aku tuh bilang, mama papa perlu datang, aku bilang gak usah wes, aku bilang gitu, nanti aja, ini mau ujian kok lama, aku bilang gitu. Soalnya aku sendiri juga gimana ya, satu takut ngerepoti ya, terus kayaknya gak bisa mengatasi diri gitu loh teman-teman, gitu sih. Pokoknya gak wes, aku sama suamiku aja gitu kan. Nah ketika saya tuh udah masuk ke ruang ujian, udah tak siapin semuanya, itu yang datang pertama itu penguji bidang studi ya, profesor juga. Silakan, aku bilang masukkan. Terus udah ganteng teman-teman, pakai jas lengkap dasi merah, pokoknya ganteng pokoknya. Udah
Dan yang hadir kedua, aku udah mulai mondar mandir. Yang datang kedua itu adalah penguji luar dari UB. Terus yang nyambut itu kan si OB-nya. Ya ini Bu Hesti di sini sama si yang Prof sama. Iya, pokoknya gimana ini Prof Bang aja. Di mana saya duduk? Oh, tak tunjukkan sini Prof kan. Silakan Prof. Ini sudah ada di sebelah. Nah, di sebelah itu ada 3 ruangan, teman-teman. Nah, di situ full lagi ujian semua. Jurusan manajemen pendidikan, jurusan TEP, jurusanku PLS itu juga. Pokoknya penuh semua. Antara ujian kelayakan sama ujian disertasi, pokoknya wis itulah ya, soalnya semuanya kayaknya ngejar sebelum puasa gitu, udah ya. Terus agak lama profku yang kopromotor 2 datang, kopromotor 1 itu ternyata kenal sama ternyata kopromotor 1 itu punya istri ya, istrinya itu ternyata jadi mahasiswanya penguji luarku dari UB. Terus pokoknya sambung menyambung jadi satu, pokoknya mereka tuh ngobrol jadi gak kenal, katanya gak kenal tapi jadi gak karu-karu. Terus aku ngeliat seret, oh promotorku udah datang, udah bawa laptop, berarti dia memang ada acara lain gitu kan ya, satunya Zoom, satunya online, satunya dari, satunya luring. Ganteng-ganteng semuanya pakai jas, pokoknya nggak pakai jas cuma kopromotor 2 aku yang rock and roll itu, tapi orangnya keren ya, sama penguji luar tuh, yang lainnya pakai jas tapi tetap pakai dasi, pakai baju, pokoknya masih gitulah. Terus agak lama korprodiku My Hero itu datang, sama siang Prof aku bilang gitu kan, itu sudah datang semua, iya ini pokoknya. Terus ngobrol ya teman-teman ya, saya tuh datang masuk ruangan itu tuh mereka tuh sudah ngobrol, aku udah diem aja tuh. Terus ini Pak Dekan belum datang ya, ini Pak Dekan belum datang, semuanya udah datang tuh, Pak Dekannya belum datang ya sebagai pemimpin ujian. Terus ke promotor 2 aku tuh kan yang si paling rock and roll tuh, yang bikin aku nangis di lobby rektorat itu. Wah itu lama itu nunggunya tuh, gimana ini, udah kita makan dulu aja. Aduh aku belum sarapan, kan aku kan belinya nasi padang. Waduh sambelnya mana ini, teriak-teriak kan. Terus sama kopromotor 1 dibilangin, itu loh ada sambel hijau, iku lo sambal merah. Waduh iya betul juga. Terus semua kan lahap. Terus bilang sama penguji luarku itu, kopromotorku 2 tuh bilang sama penguji luarku, bilangnya, Pak ayo Pak makan dulu aja Pak, nanti Pak Dekannya lama ini. Waduh pokoknya cair gitu teman-teman. Makan ya, waduh ini nasinya udah habis, Pak Dekannya belum datang, gimana nih nasinya habis, tambah nasi lagi. Terus kopromotor 1 aku bilang, sebentar Hesti tambah nasi. Aku ketawa tuh dalam hati, waduh ini sesi hiburan nih untuk apa nih, sesi hiburan bagi yang mau sidang sidang akhir. Terus mereka tuh udah ketawa wis pokoknya ngobrol-ngobrol, Pak aku tahu nggak kenal, wis pokoknya gitu ya. Sampai tibalah saatnya saya tuh ujian teman-teman. Nah pada saat ujian itu saya tuh berusaha untuk ngomong pelan agar tidak tersengal-sengal gitu ya. Kalau aku tuh nggak, aku kan biasanya merepet gitu, gitu. Aku berusaha ngomong diam, tenang, satu-satu gitu ya, sambil minum gitu ya. Dan ketika Pak Dekannya udah datang, aku kan semua mulai gitu ya. Aku itu mulai ujian tuh sekitar kira-kira 10 lebih 20 menit. Ya kira-kira mundurnya sekitaran 20 menit lah gitu ya. Enggak sampai setengah jam lah pokoknya. Nah, aku tuh pertanyaan pertama itu dari penguji luarku. Nah, dari penguji luarku tuh aku dapat banyak sekali. Kelihatan sekali ya si profesor ini mempersiapkan diri untuk ujianku. Jadi pertanyaannya itu semuanya kelihatan kalau dipersiapkan dengan baik. Terus beliau itu membaca teksku dengan baik, terus memberikan saran dan masukan dari buku yang beliau baca dulu dan menyarankan kepadaku itu tambahan teori yang mensupport disertasiku, tapi juga memberikan aku kesempatan untuk aku tuh bisa memperlihatkan apakah kemampuanku itu. Pokoknya aku tuh salut ya sama pengujiku yang dosen S2 aku itu. Pokoknya gimana ya, well prepare banget ya, dan kelihatan banget keilmuan seseorang tuh ketika di situ gitu. Itu ya yang pertama itu. Terus dari pengujiku yang penguji bidang pendidikan tuh ya wes oke lah, tak terima masukannya. Dari penguji bidang studi itu korprodiku ya teman-teman, tahu nggak dia bilang apa? Saya nggak banyak pertanyaan, saya ini kan support system, dia bilang. Dia itu declare dirinya bahwa dia itu ada support systemku teman-teman. Saya ini kan yang mendukung kamu gitu.
Jadi aku bingung ya, ini penguji tapi kok jadi pembimbingku gitu loh. Ya puji Tuhan, walaupun memang akhirnya beliaunya juga menyampaikan sih masukan, menurut kamu gimana, kelihatan kalau aku nggak bisa jawab, dijawab sendiri, dikasih masukan, ya udah ini masukkan ke tambahan teori kamu gitu. Yes, puji Tuhan. Terus dari kopromotor 2 aku, itu biasa wis, orangnya tuh kan winter, selengean, rock and roll, tapi mempunyai pandangan lain, out of the box. Dia bilang, banyak, kenapa nanya penelitian seperti ini, kenapa kayak gitu ya. Ya aku mulai ngomong kan, otomatis kan harus mempertahankan rancangan penelitianku. Dia bilang gini, kalau kayak gini kamu rubah penelitian kamu tuh bisa ulang lagi disertasi kamu tuh bisa terancam DO dan lain sebagainya, kayak diintimidasi. Tapi aku dalam hati sudah yakin ini sudah lolos uji kelayakan. Aku bilang gitu kan, ujian kelayakan udah selesai kok, berarti kan udah layak naskahku. Jadi saatnya aku untuk mempertahankan. Ketika aku mempertahankan, aku gak langsung merepet kan, karena aku juga mikir. Dia bilang gini teman-teman, Hesti ya sudah mulai menata kata, kamu sudah mulai menata kata. Aku diem aja, gak mau kalah mental aku teman-teman. Kamu udah mulai menata kata ya. Terus yang kedua, ya kamu pakai common sense kan, dia bilang gitu. Tapi aku tetap mempertahankan teman-teman. Jadi berdasarkan teori, tujuan dari ini adalah mendukung dari tujuan saya untuk membuktikan ini tak jelasin gitu. Terus dia bilang ya beliau tuh menyampaikan alternatif rancangan penelitian gitulah. Punya aku itu dia bilang kurang bagus, dia punya yang lebih bagus. Terus dia bilang gini, aku tuh loh ya kayak gini tuh loh kok nggak lancar ya kalau ngomong kayak gini tuh waktu bimbingan sama kamu ya, kok waktu ujian lancar aku ngomongnya. Aku jadi kepikiran, jangan-jangan ini beliaunya kepikiran gini, ini rancangan penelitiannya tuh baru beberapa hari mungkin ya. Jadi ketika bimbingan sama aku ngelihat rancangan penelitian aku ngerasanya ya oke aja gitu. Baru ketika mau ujian dia lihat lagi, wah kayaknya ada yang perlu diperbaiki. Nah kayak gitu loh, orang yang memang bertumbuh dan berkembang ya teman-teman ya. Ya tak terima, tapi beliau tidak sampai pada taraf untuk nyuruh aku tuh ngerubah atau menyalahkan. Tapi beliau declare bahwa sebetulnya lebih baik seperti ini, dan aku ngerasa ya itu logis juga. Tapi aku kan harus mempertahankan, gak sampai aku ngomong oh iya sih kalau gitu saya salah, ya sampai kan kalau gitu kan aku harus ngulang penelitian ya, gak mungkin lah. Terus ya aku bilang landasanku tuh ini, bilang gitu loh. Walaupun teori itu memang apa ya, beliau menyatakan tuh kurang kokoh gitu loh. Tapi aku punya reasoning kenapa aku menyatakan hal itu. Oke ya. Ya aku paling serunya di situ. Terus dari pembimbingku yang promotor 1 udah misalkannya oke gitu. Terus promotorku itu juga memberikan masukan-masukan yang bersifat apa ya teliti sekali gitu loh. Terus kayak ngomong itu pualan teman-teman, ya gitu teman-teman. Sampai aku tuh kadang-kadang bapak ini deket banget sama aku, tapi soalnya lemah lembut gitu ya, gak bentak-bentak aku, padahal kalau lagi bimbingan tuh sering bentak aku ya teman-teman. Tapi begitu ujian yang bentak aku tuh yang lain. Aku bukan bentak sih ya, cuma berbicara keras gitu loh. Ya udahlah, tak terima semua. Nah tiba waktunya udah selesai semua, terus dibilangin, baik Promovenda, silahkan untuk meninggalkan ruangan. Ketika itu promotor 2 aku langsung heboh, loh Pak Dekan gak muji, waduh wis mulai. Aku cepet-cepet keluar aja kan, Pak Dekan cuma memimpin sidang kan. Aduh Pak Dekan muji lagi ya apa, tapi Pak Dekan tadi sudah memberikan masukan-masukan sih gitu. Walaupun masukan-masukannya itu bukan hal yang krusial, tapi tetap ngasih masukan. Bukannya sama sekali nggak ngasih masukan loh ya, tapi nggak sampai ke yang kayak ground gitu loh. Nah tiba waktunya kita lanjutkan aja ya, walaupun nanti ya aku sorry lah agak bosan ya. Udah selesai, aku keluar tuh, aku ke ruangan teman-teman yang nungguin kan. Aku bilang ke suamiku, papa pas ini apa, aku udah selesai ujiannya, sebentar lagi nih pengumuman, aku fotoin ya. Aku bilang gitu aja teman-teman, aku fotoin. Aku bilang oh iya. Terus suamiku tuh ikut aku ya dari ruangan itu masuk ke depannya ruang sidang. Terus bilang gini, udah silakan masuk gitu ya. Kalau Prodik bilang silakan masuk, aku tuh mau masuk. Terus sama keluarganya juga bilang gitu. Nah suamiku kan satu, loh papa mama nggak, orang tua oh nggak ikut, dari kantor enggak, aku memang nggak siap kan, jadi aku tuh pengennya cuma sama suamiku aja. Baik silakan berdiri di depan.
suaminya juga. Dia bilang gitu teman-teman. Jadi aku tuh di depan, terus dibilangin gini, laptopnya dimatikan, laptop udah dimatikan, kursinya diangkat. Jadi aku tuh di depan tuh berdua sama suamiku. Aku dalam hati, aduh koyok manten nerek. Terus akhirnya baik, kita sudah masuk ke pengumuman persidangan, pengumuman hasil sidang gitu ya. Diumumkanlah sama Pak Dekan. Aku sudah nunduk teman-teman. Suamiku gagah perkasa santai ae dek ya. Wong kudu dek sing ujian ya. Aku sing ujian. Aku sudah nunduk. Dah, baik kami sudah dan sebagainya ya. Aku sudah nunduk gini ya. Terus dengan ini dinyatakan lulus gitu ya. Aku langsung nangis teman-teman ya. Nangis aku sampai nunduk gini kan. Suamiku, oh terima kasih Prof, terima kasih. Dia sih jawab teman-teman. Terus ke promotorku yang aku tidak tahu wes ya, tapi penguji bidang pendidikanku yang bukan komodiku tuh bilang gini ke aku, Hesti jangan nangis sama aku di foto-foto teman-teman. Terus setelah itu aku tahu kalau fotoku itu dikirim ke WA pribadi ke aku ya. Aku terima kasih sekali ya, itu momen yang precious kan, gak ada yang mengcapture kecuali beliaunya ya. Aku puji Tuhan. Terus dinyatakan lulus. Terus ketika itu dinasihat-nasihati, nanti tolong agar direvisi dan pokoknya juga begini pakai dan sebagainya. Itu yang jauh semua suamiku teman-teman. Siap prof. Jadi kayaknya yang dinasihati suamiku. Saya aku udah nangis. Baik, ada yang mau disampaikan? Silakan untuk menyampaikan dari Promovenda pengalamannya, kesan pesannya selama menjadi mahasiswa. Aku gak bisa ngomong ya teman-teman ya. Aku minum dulu. Habis minum dulu, aku tuh bilang cuman satu kalimat teman-teman, itu pun aku sudah nggak bisa ngomong lagi. Thanks for your help. Sudah habis itu tok aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Terus ketika koprodiku tuh ngomong, baik ada yang mau disampaikan lagi, terus kopromotor 2 aku bilang, oh sudah lo tadi, sudah kok, sudah prof sudah, udah selesai. Terus oke, selamat gitu kan, udah selamat. Sekarang foto-foto. Loh, nah suamiku mau foto, dipanggil. Suaminya suruh kesini aja, suaminya di sini aja yang foto yang lain gitu ya. Terus ketika foto-foto itu si promotorku itu bilang ke aku, "Loh, kamu itu angkatannya ibu ini ya?" "Iya, Prof." Dia itu agak kaget. "Loh, kamu tuh angkatannya Pak ini ya?" "Iya, Prof." Dia tuh agak kaget. Jadi mungkin beliaunya tuh enggak sadar teman-teman. Kan sudah mungkin banyak pikiran ya. Tapi beliaunya tuh nggak sadar teman-teman apa yang maksudnya aku tuh angkatannya siapa. Terus bilang, ya itu kok cepet sekali selesainya, kamu kok lama, bilang gitu teman-teman. Ya sudah aku, iya Prof, jurnal saya belum selesai. Aku ya bilang gitu ya apa, aku nggak menyalahkan siapa-siapa sih. Ya pokoknya jalanku kayak gini, aku puji Tuhan. Ya tak lalu ya puji Tuhan, aku terima kasih ya. Kedepannya kan masih ada revisi, masih ada ujian TOEFL, masih ada ujian TOEFL, masih ada jurnal yang mesti tak selesaikan. Yaitu terima kasih untuk teman-teman sudah mendukung. Ya mungkin aku spill tipis-tipis ya di vlogku sih, nggak banyak juga sih. Karena aku tuh malu ya teman-teman mau share-share kayak gini, kayak terlalu pribadi gitu. Dan hal seperti itu juga tak share kira-kira 1-2 hari setelah ujian. Nah ya aku baru share reelsku di Instagram, baru tak share. Banyak statusku juga di WA juga baru tak share itu setelah ujian itu selesai semuanya gitu. Jadi mohon maaf untuk teman-tean juga yang enggak tak kabari gitu, karena aku juga menata diriku ya, karena aku ya gitu deh, aku malu gitu loh dengan keadaanku gitu ya. Sekarang aku bersyukur ya udah selesai ujiannya, tinggal hal yang lain untuk mendukung. Gitu teman-teman, ceritaku hari ini panjang ya. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut S3 selain fisik, finansial pasti ya kalau itu, tapi juga mentalnya itu harus disiapkan. Dan juga terima kasih untuk suamiku yang belum pernah sekalipun ya, wis puji Tuhan, tidak mendukung aku gitu ya. Jadi suamiku selalu mendukung aku gitu dalam setiap keputusan yang tak ambil gitu ya. Ketika aku kuliah, ketika kegiatanku di gereja, itu selalu mendukung aku. Dalam pekerjaanku itu gak pernah menghalang-halangi ya. Yang selalu mendukung aku gitu. Terima kasih untuk dosen-dosenku, guru-guruku, teman-temanku, keluargaku, semuanya. Tak terbilang rasa syukurku kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan melalui sekelilingku gitu ya. Oke teman-teman, sekian dulu ya cerita-cerita saya. Mohon maaf ya kalau kepanjangan ya. Ini sharing-sharing dari aku.
Terima kasih, nanti kita cerita-cerita lagi. Dadah.